Guys, dikarenakan dari kalian banyaknya permintaan untuk membuat pandan ogura cake, kali ini aku mau kasih resep yang simple nih, yang pastinya semua orang bisa bikin. Bahan-bahan utamanya di sini ada 4 butir telur utuh berukuran sedang atau kebesar kalau bisa. Kita pakai ukurannya yang hampir sama besar. Ini yang fresh, tanpa keluar dari kulkas, jadi bener-bener harus suhu ruang biar nanti gak menghambat waktu pengocokan putih telur. Nanti kita akan bagi dua, jadi kita akan pisahkan antara putih dan kuningnya. Selanjutnya ada 2 sendok makan butter atau margarin. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan itu setara dengan 40 gram. 5 sendok makan atau 50 gram gula pasir, atau disesuaikan dengan selera masing-masing. 6 sendok makan tepung terigu kunci biru atau segitiga biru juga boleh, tapi lebih disarankan untuk memakai yang kunci biru. Kita memakai sebanyak 6 sendok makan atau 60 gram. Selanjutnya untuk pemanisnya, biar menghilangkan rasa amis dari telurnya, kita menggunakan susu kental manis yang vanila sebanyak 6 sendok makan atau 60 gram juga. Untuk tahap yang pertama, kita akan olah dulu telurnya. Kita akan bagi dua, putih ke bagian putih, kuning ke bagian kuning. Siapkan wadah berukuran sedang, yang satu agak besar untuk putih telur, yang satu agak kecil untuk kuning telur. Kita pisahkan. Usahakan dengan tangan yang udah dicuci bersih, tapi jangan ada air sedikit pun, karena air ataupun mentega atau butter atau minyak bisa menghambat penaikan putih telur. Dan usahakan juga jangan ada kuning telur yang masuk ke area putih telur. Telur harus benar-benar fresh banget ya. Kalau kalian mau buat resep besar ataupun banyak, kalian bisa bagi 2 atau kali 2 resep ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, warna telur yang saya pakai benar-benar fresh banget. Ini baru dibeli. Sekarang kita akan pisahkan kuning telur dan putih telurnya. Kita akan sisihkan dulu yang putih telur, sedangkan kuning telur kita akan olah dulu bersama bahan lainnya. Siapkan teflon, kemudian kita hidupkan kompor dengan api yang super kecil. Kalau udah lumayan panas, kita masukin margarin atau butter. Kalau kalian pakai butter itu pasti lebih wangi lagi. Di sini saya menggunakan Royal Palmia. Kalian bisa pakai merek apapun kalau mau. Kita buat sampai mencair dan berbuih sedikit, sambil terus diaduk. Jangan terus ditinggal ya, karena kalau misalnya apinya besar dan kita tinggal, takutnya butter atau margarinnya bakal menyusut. Kita tunggu sampai mencair semuanya. Oh iya, untuk resep ini saya tidak menggunakan vanili lagi atau vanila bubuk, karena dari susu kental manisnya udah bisa menutupin amis telur, jadi nggak usah khawatir. Kita tunggu sampai berongga-rongga seperti itu. Selanjutnya kita akan masukin bahan lainnya. Setelah berbuih seperti ini, kita langsung aja masukin tepung terigunya, bisa sambil diayak maupun tidak diayak ya. Kita aduk terus sampai membentuk pasta. Sampai dia menyatu atau menggumpal. Diaduk terus, jangan ditinggal, karena terigu ini cepet banget hangusnya kalau misalnya apinya kebesaran maupun ditinggal terlalu lama. Kita ulenin pakai sendok menggunakan kayak gini.
sampai margarinnya menyatu secara keseluruhan dengan terigunya. Jadi ini nggak bakal bikin terigunya bau apek ataupun bau mentah. Jadi enak deh pokoknya, jamin berhasil. Asal kalian ikutin step by step ya. Kalau kalian kesusahan menggunakan sendok bersih seperti ini, kalian bisa pakai sendok kayu. Nih sampai kayak gini membentuk pasta. Kalau udah kayak gini, kita diamkan beberapa saat, sekitar 5 menit sampai 10 menit dengan api yang kita tutup. Ini udah 5 menit, udah nggak terlalu panas, melainkan hangat-hangat kuku. Langsung kita masukin ke kuning telurnya. Karena kalau terlalu panas, nanti kuning telurnya bisa matang. Langsung kita masukin ke adonan kuning telurnya. Kayak gini ya. Jadi kuning telurnya pun tidak akan amis. Kemudian kita aduk sampai rata. Aduk sampai tidak ada lagi pasta terigu yang menggumpal. Bisa menggunakan balon wax kalau mau lebih cepat, tapi saya lagi pengennya pakai kayak gini aja biar cepet, gak usah banyak cucian. Diaduk terus sampai uap udaranya hilang, sampai dia kalis tercampur rata. Gampang banget deh pokoknya, cuma tinggal diaduk-aduk aja deh. Yang penting aduknya jangan salah aja, nanti pasti berhasil. Nih, ini udah uap udaranya hilang. Kita sisihkan, kita olah bahan lainnya, bahan terakhirnya ya. Sekarang kita akan olah bahan putih telurnya. Di sini ada putih telur yang fresh, sudah kita pisahkan tadi. Sekarang kita akan mixer. Kalau kalian nggak menggunakan mixer juga bisa menggunakan garpu ataupun balon wax yang khusus mengaduk manual ya. Jadi kali ini aku mau menggunakan mixer aja biar simple. Perlu diperhatikan, ini harus dilap dulu, nggak boleh ada minyak, nggak boleh ada air. Kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai berbusa. Nah, dia cepat banget berbusanya. Sekarang kita masukin gula pasir secara bertahap. Nggak boleh langsung semuanya, karena nanti dia nggak bakal halus. Saya bagi menjadi 3 tahap untuk gula pasirnya. Kemudian kita mixer lagi sampai mengembang. Nah, kita mixer sampai seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Waktu kita angkat membentuk jambul segitiga, berarti udah selesai. Jangan sampai hard pick, cukup soft pick seperti ini aja. Lalu kita sisihkan ya. Nah, adonan yang baik itu waktu kita balik dia nggak akan tumpah. Jadi udah set gitu. Sekarang kita ada 2 adonan nih. Yang pertama adonan putih telur dan satu lagi pasta kuning telurnya. Sekarang kita akan aduk menjadi satu, tapi adonan ini adonan ringan ya, walaupun terlihat banyak, tapi dia ringan banget karena isinya uap udara doang. Ini adonan berat. Jadi step yang harus kalian perhatikan dengan baik, adonan ringan harus dipindahkan ke adonan berat, bukan adonan berat pindahkan ke adonan ringan, karena nanti bakal kempes. Langsung aja kita ambil. Tuh lihat, soft banget. Kita ambil sedikit demi sedikit dan kita aduk di adonan ini secara perlahan dengan teknik aduk balik. Karena kalau misalnya kita nggak menggunakan teknik aduk balik, dia bakalan kempes. Pelan-pelan aja, walaupun terlihat dia tuh kayak kental gitu, tapi hati-hati, nggak masalah, nanti kelamaan dia bakal mencair sendiri. Kalau terkena adonan yang lembut seperti ini, diaduk balik pelan-pelan aja. Jangan khawatir dan jangan buru-buru. Tapi bukan berarti boleh aduk lama-lama. Pelan-pelan tapi pasti aja. Jangan terlalu sering dikucek-kucek.
Lanjut lagi, kita masukin secara perlahan dan kita aduk kembali. Nah, ini adonannya jadi lebih lembut lagi, lebih encer. Lanjut lagi, ulangi stepnya kayak tadi. Selanjutnya kalau udah seperti ini adonannya, tidak terlalu berat lagi, kita tuangin ke adonan putih telur. Tuangin semuanya. Nanti cara aduknya sama persis kayak yang tadi saya bilang. Diaduk balik, diaduk lipat, tidak boleh buru-buru. Kalau buru-buru nanti putih telurnya bakal kempes dan tidak bagus. Adonan tidak akan ngembang nanti. Kita aduk lipat aja, pelan-pelan aja kayak tadi. Saya pindah menggunakan balon wax seperti ini. Dia lebih gampang. Bisa kelihatan ya, teksturnya lembut banget, fluffy. Nah, ini adonannya udah teraduk rata, tinggal kita kasih pasta pandan aja. Masukin sedikit pasta pandan. Jangan terlalu banyak dulu, nanti kalau kurang baru kita tambah. Karena nanti kalau misalnya terlalu tua jelek juga. Kita mau warnanya yang nggak gitu tua, tapi soft juga. Diaduk pelan-pelan kayak tadi sampai rata. Nah, ini adonannya udah bagus, cakep, nggak terlalu encer, nggak terlalu cair. Kita bakal siapkan loyang. Nah, untuk loyangnya saya menggunakan loyang lingkaran seperti ini, berukuran 16 cm. Kalau kalian mau lebih tinggi bisa, berarti pakai 14 atau 12. Kita oles menggunakan margarin tipis-tipis ke seluruh permukaan. Ke sisi-sisinya juga jangan lupa. Ini penting supaya nggak terlalu lengket nanti waktu kita keluarkan, dia nggak amblas. Seperti ini ya. Nanti kita lapiskan semuanya menggunakan loyang kertasnya gitu. Ini pas, nggak terlalu banyak, nggak terlalu tipis juga. Kemudian kita akan tempelkan yang udah kita gunting sesuai dengan ukuran loyang. Kalau kelebaran-lebaran dikit juga nggak masalah ya. Dirapiin aja. Kemudian kita oles kembali. Dan yang untuk ini juga sama. Nah, sampai jadi seperti ini. Kemudian kita tinggal tuangin deh adonannya. Kita tuangin adonannya ke dalam loyang. Ini jadinya nggak gitu tinggi. Selanjutnya kita akan didihkan air sampai lumayan banyak, sampai mendidih, karena kita menggunakan teknik au bain-marie. Panaskan oven sekitar 160 derajat Celcius, api atas bawah, selama 10 menit. Nah, kalau udah panas seperti ini, kita siapkan loyang yang lebih gede seperti ini. Kita tuangkan air yang udah kita panaskan tadi, didihkan. Usahakan loyangnya jangan bocor. Masukin sekitar 1,5 cm. Saya buatnya hampir full. Kemudian tinggal kita masukin adonan hijau tadi sambil dihentak-hentakkan dulu. Dan kita taruh di sini. Tinggal kita panggang. Kemudian kalau udah kita panggang di suhu 150, api atas bawah selama 45 menit atau 50 menit atau sampai matang. Jangan dibuka-buka ya. Nah, kalau udah matang ya pas, kita langsung aja buka. Dan kita biarkan selama 5 menit seperti itu sampai menyesuaikan suhu ruang, baru kita keluarkan. Nah, setelah kita keluarkan, dia jadi kayak gini, cantik banget. Mengembang sedikit, bagus, gak lengket, gak amblas. Kita tunggu sebentar baru kita keluarkan dari kertas bakingnya. Nah, ini dia bunda hasilnya setelah kita panggang dengan teknik au bain-marie. Hasilnya bagus sekali, lembut empuk, jigli-jigli. So, kalian pastikan kalian recook ya resep ini. Jangan lupa save, share, komen, dan like. Jangan lupa juga di subscribe.
Thank you teman-teman udah nonton video aku. Bye bye. Selamat datang kembali ya nanti.